Kalau kalian pernah nonton film Orphan 1 dan 2 yang menceritakan seorang anak angkat psikopat yang nyebelin dan tidak tahu diri, yang mencoba membunuh ibu angkat dan adik angkatnya untuk memacari ayah angkatnya. Nah, kasus ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Bukan cuma cerita fiksi aja. Kasus ini pernah terjadi pada keluarga Novel di Ohio yang harus hancur karena salah mengangkat anak. Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai habis karena kita akan membahas kasus keluarga Novel. Sebelum kita membahas lebih dalam cerita selengkapnya, kita berkenalan dulu dengan seorang wanita bernama Lisa Marie McIntosh yang lahir pada tanggal 20 Mei 1971 di kota Reynoldsburg, Franklin County, negara bagian Ohio, Amerika Serikat, dari orang tua bernama Clark McIntosh dan Richa. Lisa dikenal sebagai wanita yang lemah lembut dan baik hati. Setelah dewasa, dia bertemu dengan Nicholas dan menikah. Dari pernikahan pertamanya, Lisa melahirkan seorang anak bernama Megan Zanella pada tahun 1999. Tapi sayangnya, Lisa harus bercerai pada tahun 2003. Hanya 3 tahun kemudian, Lisa kembali menikah dengan seorang pria bernama Kevin Novel yang berstatus duda dengan satu orang putra bernama Cody Novel. Sehingga dari pernikahan itu, Lisa mengambil nama suaminya dan lebih dikenal dengan nama Lisa Novel. Dia juga membawa Megan untuk tinggal bersama suami barunya dan mengurus Cody yang jadi putra sambungnya. Pada tahun 2009, Lisa kembali melahirkan anak bernama Hailey Novel hasil pernikahannya dengan Kevin. Kehidupan keluarga Novel cukup bahagia. Kevin bekerja sebagai sopir truk ekspedisi, sementara Lisa bekerja di Departemen Layanan Sosial yang menangani anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Sebenarnya, Lisa dan Kevin sangat mencintai anak-anak dan bermimpi ingin membuka panti asuhan sendiri. Oleh sebab itu, mereka mengajukan dokumen permohonan pembukaan panti asuhan ke pemerintah. Akhirnya, mereka mendapatkan izin itu dan mulai membuka layanan publik. Pada bulan Juni 2011, Lisa dan Kevin mulai mengasuh seorang gadis bernama Sabrina yang berusia 16 tahun. Dan sejak saat itu, Sabrina mulai tinggal di rumah keluarga Novel di kota Wycliffe, Lake County, Ohio. Nah, sebenarnya siapa Sabrina ini? Kita akan membahas latar belakangnya lebih dulu karena dia adalah tokoh penting dalam kasus ini. Gadis ini bernama lengkap Sabrina Zuniga yang lahir pada tanggal 27 Oktober 1994 yang merupakan anak di luar nikah dari pasangan Susan Edwards dan Mark Zuniga. Karena ayah dan ibunya sering tersandung masalah hukum dan menjadi pecandu alkohol serta narkoboy, Sabrina harus diasuh oleh neneknya dari pihak ayah dari usianya 3 tahun. Namun sejak masih sekolah di Wycliffe High School, Sabrina memang sudah sulit diatur. Apalagi dia sering terlibat dalam perkelahian dengan teman-teman sekolahnya dan selalu membuat onar. Dia juga sering ketahuan mencuri di kelasnya. Hasil pemeriksaan psikologi Sabrina mengungkapkan kalau dia didiagnosa mengidap ADHD atau gangguan mental berupa perilaku impulsif dan hiperaktif. Karena itu, dia harus dikirim ke sebuah rumah penampungan pada usianya yang ke-14 tahun dan terpisah dari nenek yang mengasuhnya sejak kecil. Tak hanya itu saja, meskipun Sabrina sudah beberapa kali diangkat menjadi anak oleh beberapa keluarga, dia selalu berpindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga lainnya karena tidak cocok dan terlibat pertengkaran dengan orang tua angkatnya. Akhirnya, pada usianya yang hampir menginjak 17 tahun, dia diasuh oleh keluarga Novel dan diangkat sebagai anak oleh Lisa dan Kevin. Sejak Sabrina diasuh oleh Lisa dan Kevin, kehidupan Sabrina berangsur-angsur berubah. Dia terlihat sangat menyayangi adik-adik angkatnya yaitu Cody, Megan, dan Hailey. Bahkan dia sudah mulai bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sabrina juga sangat dekat dengan Lisa, ibu angkatnya. Bahkan orang-orang yang melihat mereka bilang kalau Lisa dan Sabrina bukan sebagai ibu dan anak angkat, tapi lebih ke saudara. Sabrina juga mulai menunjukkan peningkatan akademik dengan mendapatkan nilai-nilai yang bagus dalam pelajaran sekolahnya. Sabrina juga bilang ke Lisa kalau dia suatu hari nanti akan menjalani profesi sebagai makeup artist atau model.
Awalnya, Lisa berpikir kalau latar belakang Sabrina yang kacau mungkin bagian dari pencarian jati dirinya dan lambat laun akan berubah. Lisa bisa mentoleransi kalau remaja pada umumnya memang kadang-kadang bertindak nakal. Sayangnya, kedamaian itu tidak bertahan lama. Hanya 5 bulan setelah Sabrina diangkat menjadi anak, ketegangan antara Lisa dan Sabrina mulai muncul. Waktu Sabrina menuduh ibunya lebih sayang pada anak-anak kandungnya daripada dirinya sebagai anak angkat. Sabrina cemburu kalau Lisa mengurus Megan dan Hailey. Sehingga Sabrina mulai mengambil alih tugas Lisa dengan mengurus adik-adik angkatnya dan mulai membuat Lisa merasa jengkel. Makin hari, hubungan Lisa dan Sabrina makin memburuk. Ditambah lagi Lisa semakin stres menghadapi Sabrina sendirian karena Kevin yang bekerja sebagai supir truk ekspedisi jarang pulang ke rumah. Setelah Lisa bertengkar dengan Sabrina untuk pertama kalinya, selama 1 tahun ke depan Lisa harus bertahan di situasi yang tidak kondusif di rumahnya. Tapi di balik hubungan Lisa dan Sabrina yang memanas, orang-orang di sekitar menilai kalau sebaliknya Sabrina semakin dekat dengan ayah angkatnya yaitu Kevin. Di hadapan banyak orang pun, candaan yang mereka ucapkan bukan terdengar sebagai ayah dan anak angkat, melainkan sebagai pasangan yang sedang berpacaran. Pada tanggal 27 Oktober 2012, Sabrina genap berusia 18 tahun, dan dia seharusnya pergi dari rumah keluarga Novel karena dia harus hidup mandiri dan meninggalkan keluarga asuhnya. Tapi saat itu Sabrina memohon pada Lisa dan Kevin untuk tetap membiarkan dia tinggal di rumah itu, sampai dia menyelesaikan sekolahnya di semester berikutnya. Tapi pada akhirnya sebuah tragedi berdarah harus terjadi di rumah itu saat Lisa ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Kira-kira siapa yang sudah membunuh Lisa? Sekitar jam 1 dini hari, Sabrina mengambil pisau dan menyelinap di kamar tidur Lisa karena dia tahu Kevin, sang ayah angkat, tidak pulang karena masih bekerja. Dari dekat, Sabrina memperhatikan Lisa selama 15 menit lalu menusuknya dengan pisau dapur. Lisa terbangun sambil berteriak dan melawan Sabrina yang berkali-kali mengayunkan pisaunya. Megan, anak Lisa yang saat itu berusia 13 tahun, mendengar teriakan ibunya dan melihat Sabrina yang duduk di atas tubuh ibunya sambil gemetar memegang pisau. Megan langsung berlari dari kamar dan bersembunyi, lalu menelpon layanan darurat 911 sambil menangis, serta melaporkan kalau kakak angkatnya mencoba membunuh ibunya. 911 was an emergency. What is going on? Who has a knife? My sister and I just woke up because I was yelling. My buddy Chagrin Drive. I was at 2518 Chagrin Drive. I have a female yelling on the phone. Someone else has a knife. Okay, this is your sister? Yeah, she's doing my mom with a knife. She's doing what to your mom with a knife? You need to take a deep breath for me so I can understand you. Saat bantuan tiba, polisi langsung menangkap Sabrina yang masih memegang pisau di kamar itu. Sementara tim paramedis menemukan Lisa sudah terbaring bersimbah cairan merah di atas tempat tidurnya. Sayangnya, Lisa tidak bisa ditolong dan harus meninggal karena menderita 178 luka tusukan. Sabrina ditangkap tanpa perlawanan dan dia juga dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka sayatan dari pisau yang dia pegang. Bahkan saking sadisnya serangan itu, pisau yang dia pakai membunuh Lisa ditemukan sudah bengkok. Polisi juga menemukan Megan masih bersembunyi di kamar karena ketakutan. Bahkan mereka juga menemukan Hailey yang masih berusia 3 tahun, terkunci di dalam lemari pakaian sambil menangis, karena Megan berusaha mengamankan adiknya dari Sabrina. Saat polisi mulai melakukan penyelidikan dan interogasi mendalam pada Sabrina yang masih dirawat di rumah sakit, dia hanya bilang kalau dia tidak ingat apapun tentang kejadian itu. Polisi langsung menahan Sabrina ke sel tahanan dan menelpon Kevin untuk segera pulang karena istrinya meninggal dunia. Mengetahui kalau istrinya tewas, Kevin langsung bilang ke polisi untuk meminta perlindungan bagi anak-anaknya. Polisi pun bilang ke Kevin kalau dia bisa menjemput anak-anaknya di kantor polisi di siang harinya. Siang itu, Kevin pun datang ke kantor polisi untuk menjemput anak-anaknya. Tapi polisi memperhatikan ada yang aneh dengan Kevin. Mereka mencatat kalau Kevin sangat tenang dan tidak panik sama sekali.
Dia hanya datang menjemput anak-anaknya lalu pergi begitu saja tanpa banyak tanya ke polisi. Sementara, polisi yang terus menginterogasi Sabrina merasa usaha mereka sia-sia karena Sabrina tidak mau bicara sama sekali ke polisi. Setelah pemakaman Lisa digelar, salah satu teman Lisa yang sedih atas meninggalnya Lisa bilang ke polisi kalau dia mencurigai Kevin. Sebenarnya dia tidak menuduh Kevin melakukan pembunuhan, tapi dia curiga kalau Kevin terlibat secara tidak langsung. Karena satu-satunya orang yang tidak menangis atau sedih selama pemakaman Lisa adalah Kevin. Laporan ini tentunya semakin membuat polisi curiga pada Kevin, apalagi mereka sudah memperhatikan sikap Kevin sebelumnya. Setelah pemakaman, Kevin pergi ke kantor polisi untuk menemui Sabrina yang masih ditahan. Tapi saat itu Kevin tidak diberikan akses untuk bertemu dengan Sabrina dan dilarang bicara. Kevin yang awalnya tenang tiba-tiba pulang dalam keadaan frustasi dan marah setelah petugas menolak dia bertemu Sabrina. Sikap Kevin itu semakin membuat polisi penasaran. Sebenarnya apa yang mau dibicarakan oleh Kevin pada Sabrina? Sayangnya, hanya karena sebatas kecurigaan tanpa bukti kuat, polisi juga tak bisa apa-apa dan tak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut pada Kevin. Karena memang Kevin berada di luar rumah saat istrinya dibunuh. Sementara, Sabrina yang masih ditahan sama sekali tidak mau membuka suara. Walaupun detektif sudah tahu siapa pelakunya, tapi mereka masih bergulat dengan dugaan motif Sabrina membunuh Lisa. Sehingga polisi mulai menyelidiki hubungan antara Kevin dan Sabrina. Salah satu saksi kunci yang adalah teman Sabrina di dinas sosial tempat Lisa bekerja melapor ke petugas kalau Sabrina cerita bahwa dia pernah mengizinkan Kevin untuk memotret dirinya saat belanja dengan imbalan uang. Seminggu sebelum pembunuhan, Kevin juga menelpon saksi itu dan menceritakan kalau dia dan Lisa akan bercerai. Tapi Kevin tetap meminta agar dia mempertahankan hak asuh atas Sabrina sebagai anak angkatnya. Bahkan Sabrina juga pernah menelpon saksi itu dan bilang padanya untuk mencarikan pembunuh bayaran. Walaupun yang menelpon adalah Sabrina, tapi dia yakin dia sempat mendengar suara Kevin samar-samar di balik telepon. Informasi dari saksi ini membuat polisi semakin curiga pada Kevin bahwa dialah otak di balik pembunuhan istrinya. Bahkan polisi juga menemukan kalau pagi hari saat Lisa terbunuh, sebelum dia menjemput anak-anaknya di kantor polisi, Kevin sempat menelpon beberapa temannya untuk bertanya tentang dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mencairkan asuransi jiwa Lisa sebesar $785.000 atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Petugas yang terus menginterogasi Sabrina awalnya kesusahan mendapatkan keterangan karena Sabrina tidak mau bicara banyak dan terus menyangkal kalau Kevin terlibat pembunuhan. Tapi lama-kelamaan Sabrina mulai merasa kalau Kevin tidak punya usaha untuk membantunya keluar dari penjara. Tidak juga menyewakan pengacara atau setidaknya memberikan kesaksian untuk meyakinkan detektif agar nantinya bisa meringankan hukuman Sabrina. Akhirnya, setelah 9 bulan, Sabrina diam dalam penjara. Dia memilih untuk mengakui semua kejahatannya karena kecewa pada Kevin. Dan bilang ke polisi kalau Kevin adalah otak dari semua tindakan jahatnya. Sebenarnya, bagaimana semuanya bisa terjadi? Dan apa yang sudah membuat Kevin tega memanfaatkan Sabrina untuk membunuh istrinya sendiri? Semuanya berawal pada bulan Maret 2012, saat hubungan Sabrina dan Lisa memburuk dari beberapa bulan sebelumnya. Saat itu, Kevin yang baru pulang kerja membawa truk dari luar kota mengeluh pegal di kakinya, sehingga dia meminta Sabrina untuk memijat kakinya dan juga pahanya. Dari kontak fisik itulah Sabrina dan Kevin mulai menjalin hubungan terlarang. Bahkan mereka sering kali berhubungan badan. Selama mereka pacaran, Sabrina bilang kalau Lisa tidak pernah curiga dengan kedekatan mereka. Saat Kevin pergi kerja, mereka sering mengirim SMS untuk tetap berhubungan. Bahkan dalam SMS itu, Kevin bilang kalau dia sudah tidak mencintai Lisa lagi. Dia ingin memulai hidup baru dengan Sabrina dan menjanjikan akan membelikan Sabrina mobil, rumah, dan menggantikan Lisa untuk mengurus anak-anaknya. It was Kevin's idea, and it was talked about after we were having sexual relations, and him and Lisa were having problems in marriage. He wanted to get a divorce, but
Haley, which is a 3-year-old daughter of his and her, was in the picture, and he wanted full custody. She would get custody or it would be shared, and he didn't want that happening. So the alternative was for this to happen. When was it after you started to live there on a daily basis that your relationship with Kevin changed? When did the sexual nature start to change? It all started not with sex, but with massages, because he was a truck driver and his legs would cramp, so it was inner thigh. Then it progressively got into sex. Awalnya, Sabrina bilang ke Kevin untuk menceraikan Lisa saja. Tapi justru Kevin tidak mau cerai karena takut hak asuh anak-anaknya akan jatuh ke tangan Lisa, dan Lisa melarang Kevin untuk menemui anak-anaknya lagi. Bahkan Kevin berulang kali bilang ke Sabrina, akan lebih baik kalau Lisa mati daripada hidup. Awalnya Sabrina kurang setuju dengan rencana Kevin. Tapi Kevin yang pintar memanipulasi terus merayu Sabrina untuk mengikuti kemauannya. Kevin mau supaya Sabrina membunuh Lisa dengan membuat pembunuhan itu seolah-olah sebuah perampokan. Kevin pun meyakinkan Sabrina kalau dia ketahuan membunuh Lisa, dia akan menyewakan pengacara untuk Sabrina dan membuat kesaksian yang meringankan supaya Sabrina setidaknya hanya dihukum kurang dari 10 tahun saja. Agar setelah Sabrina bebas, mereka bisa membangun rumah tangga dari uang asuransi jiwa milik Lisa dan membesarkan anak-anaknya. Di beberapa kesempatan, Kevin juga sempat mengajarkan Sabrina bagaimana cara yang tepat saat memegang pisau untuk menikam Lisa supaya lukanya parah. Sabrina mengaku sebenarnya dia tidak yakin untuk melakukan hal itu. Tapi pada tanggal 15 November 2012, sehari sebelum pembunuhan, waktu Kevin mengantar Sabrina ke sekolah, tiba-tiba Kevin menangis di mobilnya dan bilang kalau dia habis bertengkar hebat dengan Lisa. Dan dia kepikiran untuk bundir jika Lisa tetap hidup, karena takut terjadi hal-hal buruk pada pria yang dicintainya. Sabrina memantapkan hati untuk mengikuti rencana jahat Kevin. Sehingga malam harinya dia membunuh Lisa saat Kevin pergi kerja. Setelah mendapatkan pengakuan dari Sabrina, akhirnya polisi bisa bergerak untuk melakukan penggeledahan di rumah Kevin dan menangkap Kevin sebagai tersangka utamanya. 9 bulan setelah pembunuhan Lisa, polisi akhirnya bisa menangkap Kevin yang saat itu berusia 43 tahun dan menggeledah barang-barang pribadi untuk mencari bukti. Handphone Kevin juga tak luput dari incaran polisi. Waktu diperiksa, Kevin ternyata sudah menghapus semua pesan teks dengan Sabrina, sehingga bukti perencanaan pembunuhan lenyap begitu saja. Tapi polisi yang dibantu tim IT berhasil menghitung banyaknya pesan teks yang dikirimkan ke Sabrina. Bahwa Kevin sudah mengirimkan sebanyak 1.490 pesan teks dan melakukan 78 kali panggilan telepon dengan Sabrina dari rentang waktu antara 1 November sampai 16 November 2012. Jumlah itu lebih banyak daripada yang dikirimkan ke Lisa sebanyak kurang lebih 200 pesan teks. Persidangan pun akhirnya digelar. Saat itu Sabrina berbalik melawan ayah angkat yang juga sebagai pacarnya di pengadilan. Dan memberikan semua pengakuannya kalau dia baru sadar Kevin sudah memanipulasinya selama ini untuk menuruti keinginannya. Tapi selama persidangan, Kevin dan pengacaranya terus membantah keterlibatannya. Pengacara Kevin malah menyalahkan psikologi Sabrina yang buruk yang menjadi pemicu dia melakukan pembunuhan pada Lisa. Mereka juga bilang kalau tidak ada bukti langsung yang dapat diperlihatkan polisi adanya hubungan terlarang antara Kevin dan Sabrina. Tidak ada juga bukti langsung yang menyatakan kalau Kevin sudah merencanakan pembunuhan itu. Bahkan pengacara Kevin bilang pembunuhan Lisa terjadi karena Sabrina sakit hati. Bahwa Lisa yang sudah tidak cocok dengan Sabrina memintanya untuk keluar dari rumah mereka pertanggal 1 Januari 2013 karena usia Sabrina sudah 18 tahun agar dia bisa mandiri. Pokoknya semua yang dikatakan Sabrina dibantah habis-habisan oleh pihak Kevin. Tapi jaksa memanggil satu orang saksi lagi yang dapat memberatkan Kevin. Dia adalah Erica Gator, salah satu teman baik Lisa. Dia mengatakan sehari sebelum pemakaman, dia mengunjungi rumah Kevin dan membawakan makanan untuk anak-anak Kevin. Tapi Erica kaget waktu memperhatikan Kevin yang tampak biasa-biasa saja dan tidak menunjukkan emosi atau rasa kehilangan.
Bahkan saat pemakamannya pun hanya Kevin yang tak menangis. Kesaksiannya juga sama seperti kesaksian para saksi lain yang sempat memperhatikan perilaku Kevin. Sehingga dari berbagai kesaksian yang menyudutkan Kevin, akhirnya juri mengambil keputusan pada tanggal 11 Juni 2014 bahwa Kevin dinyatakan bersalah atas 11 tuduhan. Dan hakim menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani 30 tahun pada Kevin. Dan ditambah 12 tahun penjara untuk pelanggaran seksual dengan anak di bawah umur. Kevin baru boleh mengajukan pembebasan bersyarat di tahun 2056. Itu pun kalau dikabulkan. Yang artinya usia Kevin saat itu 86 tahun. Sementara Sabrina juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 30 tahun. Hukumannya lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Sabrina dihukum seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Karena Sabrina dianggap sudah mengakui kesalahannya dan mau bekerja sama. Dia baru boleh mengajukan pembebasan bersyarat pada tahun 2044 di usianya yang ke-49 tahun. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Sampai jumpa!